Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Panji Arif. Di sini aku akan menjelaskan materi selanjutnya setelah routing statik, yaitu routing dinamik. Di sini routing dinamik menggunakan protokol RIP v2 atau RIP version 2. Teman-teman di sini bisa lihat bahasanya aku sudah membuat suatu topologi jaringan. Teman-teman yang nonton video sambil praktek bisa di pause dulu, lalu dibuat dulu topologinya semacam ini. Baik, aku jelaskan dulu topologinya itu. Di sini ada 6 PC, 3 switch dan 3 router. Satu 2 PC, 1 switch, 1 router ini atau satu gini itu ibaratkan satu lab. Ini bisa dilihat routernya saya kasih nama lab. Ini lab komputasi, ini lab jaringan, dan ini lab IoT. Masing-masing networknya itu, lab komputasi itu pakainya 192.168.10.0/24, lalu yang jaringan itu .20.0/24, dan yang IoT itu .30 gitu. Lalu untuk yang di sini antar router ini juga aku kasih MA nya itu 192.168.0.0 dan yang satunya .0.4. Bedanya menggunakan /30 karena ya cuma dua IP aja yang kita butuhkan. Oke, langsung aja kita masuk ke langkah-langkahnya. Cara membuat routing RIP. Pertama, topologi udah ada ini, lalu teman-teman bisa masukin dulu atau kita beri dulu IP masing-masing perangkat ini. Jadi ini kan udah ada NA nya, kita masukin aja IP yang ada di jaringan tersebut. Tapi untuk IP yang pertama atau misalnya ini .10.1, di sini 20.1, ini kita gunakan sebagai gateway, atau nanti IP ini akan kita masukkan ke port yang ada di router. Jadi kita lewati titik 1 ini, kita masuk ke titik 2, ke PC 0 dulu. Kita bisa ke desktop, IP configuration, kita ketikkan 192.168.10.2. Ini biarkan aja /24 ini udah. Lalu kita kasih gateway nya itu titik 1 sini. Kita berikan juga di sebelahnya. Ini pakai titik 3, gateway-nya sama 1. Ya, saya rasa untuk pemberian IP teman-teman udah bisa semua, udah lah ya. Kita lanjutkan aja.
Oh iya, teman-teman juga bisa menggunakan IP DHCP seperti materi yang sudah pelajari sebelumnya. Ini untuk contoh video. Sekarang kita pakai IP statik dulu aja, nggak apa. Kalau teman-teman pakai IP DHCP nanti akan bagus. Tiga. Oke, udah. Oke. Nah, PC harusnya sudah saling terhubung. Satu jaringan karena kita udah kasih IP bisa dilalui switch ini ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan kasih IP di router dulu. Di fase Ethernet 0/0 ini kita akan kasih IP yang gateway tadi. Lalu untuk fase Ethernet 1/0 ini kita kasih 0.1. Ini untuk router yang ada di lab komputasi. Langsung aja kita kasih. Jangan lupa untuk diaktifkan portnya. Oh iya, sini pakai 1 dan 0. Ini pakai /32 coba diaktifkan. Oke, ini udah. Ke sini lab jaringan ini ada 3. Ini fase Ethernet 0/0 berarti ini gateway-nya. Gunakan 1/0 itu yang kiri ini. Kita pakai 2.2.5.2. Lalu yang ini fase Ethernet 2/0 yang kanan ini pakai 0 dan IP-nya 5. 25 kan. Oke, yang terakhir router IoT. Ini gateway. Satu /0 ini yang kiri 6. Dua lima dua. Oke, kalau
udah seperti ini, seharusnya ini sudah bisa saling terhubung dengan satu jaringan. Kemudian antar router juga harusnya sudah bisa saling terhubung. Itu. Lalu untuk dari lab sini ke sini ini belum bisa. Nah, disinilah peran routing seperti yang kita pelajari di static routing kemarin juga seperti ini. Nah, kita masuk ke cara membuat konfigurasi routing RIP version 2. Jadi routing RIP ini routing dinamis atau dynamic routing, berbeda dengan routing static. Kalau routing static kita harus mendaftarkan network mana yang akan dituju dan melalui next hop atau kemarin IP terdekat ya. Nah, sedangkan kalau dynamic routing ini lebih mudah. Kita tinggal, kalau RIP ini ya, kita tinggal mendaftarkan NA atau network yang terhubung langsung dengan router tersebut. Jadi kalau lab komputasi ini, router ini terhubungkan dengan NA 192.168.10.0 dan NA 192.168.0.0 ini dan ini. Jadi kita tinggal mendaftarkan NA-nya saja. Kalau misalkan lab jaringan, berarti yang mendaftarkan ada 3, karena dia terhubung ke 3 jaringan, ini, atas, kiri, dan kanan. IoT kiri, atas, 2. Jadi gambarannya seperti itu. Langsung saja kita coba untuk konfigurasikan. Kita pakai CLI. Ini exit dulu. Ini sudah dikonfigurasi terminal. Kita masukkan perintahnya itu router router RIP, enter, version 2. Jadi ada perbedaan di router routing RIP itu ada version 1, version 2. Kita pakainya version 2 karena version 2 itu dapat membawa subnet mask, dengan version 1 itu enggak. Ya, kurang lebih seperti itu. Updatean dari version 1 otomatis version 2 itu lebih baik digunakan. Lalu ketikkan no auto summary. Nah, lalu kita masukkan NA yang terhubung. Misalkan ini yang atas ini dulu, 192.168.10.0. Enter. Lalu tinggal yang network yang kanan ini. Enter. Exit. Dan sudah, lalu kita ke rute selanjutnya. Ada 3 jaringan. Perintahnya sama, router RIP version 2.
no auto summary, lalu network kita masukkan NA nya 192 titik 20 titik 0 lalu 0.0 dan yang kanan itu 0.4. Tidak. Terakhir ini Lab IoT. Router RIP version 2. Lalu net auto summary dulu, auto summary, lalu network 192.168.30.0 dan 0.4 ya, karena di sini 4 NA nya, sini 0, 30.0. Oke, seperti itu aja ya, hanya seperti itu. Konfigurasi routing RIP itu hanya simpel aja. Jadi kita cuma daftarkan NA yang terhubung langsung, atau istilahnya biasa kita sebut directly connected, terhubung langsung atau directly connected dengan router tersebut. Nah, nanti router tersebut akan mencari jalur-jalurnya yang terhubung ke router yang lain. Kalau kita coba ping dari komputasi ke jaring, sukses. Walaupun kita cuma daftarkan NA yang sini dan sini, seharusnya ini juga langsung bisa terhubung ke IoT. Nah, sukses. Kita coba lagi. Sukses. Jadi ya lebih simpel daripada static routing ya. Dynamic routing itu memang lebih digunakan karena kemudahannya, memudahkan admin jaringan. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini mengenai dynamic routing protokol RIP versi 2. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya dan menyimak. Jika masih kurang paham, teman-teman bisa ulangi lagi saja videonya sampai teman-teman paham, atau nanti bisa tanyakan melalui grup kepada asisten teman-teman masing-masing. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.